Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif, dokter bedah saraf dari Rumah Sakit Akademi UGM. Pada sesi kali ini, kita akan merefresh materi tentang penjahitan luka yang biasa kita kerjakan, tentunya saya dan teman sejawat sekalian di UGD. Lalu untuk tujuan dari penjahitan luka ini adalah tentunya untuk mendekatkan tepi luka sehingga penyembuhan dapat terjadi secara primer, dan juga selain itu juga bisa menghentikan perdarahan yang biasa terjadi di IGD. Oke, untuk persiapan alat yang biasa kita gunakan adalah Hecting set. Lalu untuk yang pertama ini needle holder. Lalu ada pinset chirurgis, dan gunting baik itu gunting jaringan dan gunting benang, seperti itu. Untuk yang pertama dari handling alat, ini untuk saat memegang knuckle holder, jadi dipegang seperti ini, ibu jari di salah satu lubang dan jari manis di lubang satunya, lalu jari telunjuk digunakan untuk mengarahkan needle holder tersebut. Saat melakukan penusukan ke kulit, kita bisa memodifikasinya dengan melepas ibu jari dan jari manis sehingga memudahkan kita untuk melakukan penusukan jarum ke kulit. Lalu untuk pinset, kita pegang di tangan non dominan. Cara memegangnya seperti memegang pensil, dan saat tidak digunakan dan kita ingin memegang sesuatu dengan menggunakan tangan kiri, bisa diistirahatkan di jari kelingking dan jari manis, dan jari yang lain bisa memegang benda lain. Oke, untuk teknik dasar penjahitan, kita biasa mengenal jahitan simple interrupted atau jahitan satu-satu, yaitu pertama kali kita menggigit dari jarum itu adalah di bagian sepertiga belakang dari jarum. Lalu jarum ditusukkan 90 derajat kulit melewati luka, lalu kita mengikuti kelengkungan dari jarum itu sendiri. Setelah itu keluar, dan selanjutnya baru kita melakukan simpul pada benang tersebut. Pertemuan dari kedua tepi luka itu kita harapkan adalah eversi, sehingga ada kesempatan saat proses penyembuhan itu kulit akan mendatar kembali seiring dengan melemahnya kekuatan dari benang yang sudah kita jahit di luka tersebut. Oke. Apabila terjadi inversi saat kita melakukan penjahitan kulit, hasil yang kita dapatkan secara kosmetik akan lebih jelek karena akan terbentuk suatu alur di bekas luka yang kita jahit. Lalu apabila kita menemui daerah-daerah yang mudah atau cekung sehingga untuk melakukan penjahitan secara eversi itu sulit, kita bisa melakukan penjahitan matras vertikal. Dengan penjahitan matras vertikal, kita bisa mendapatkan hasil eversi pada daerah-daerah yang sulit untuk kita dapatkan eversi. Kalau pada kasus yang biasa kami kerjakan itu adalah di bagian leher belakang, misalnya saat operasi servikal, seperti itu. Selanjutnya pada prakteknya kita sering menemui luka yang saat kita jahit itu bersifat tension atau tegang. Biasanya karena jarak antara dua tepi luka yang jauh ataupun penyebab lain. Untuk salah satu cara untuk mengurangi tension pada luka, kita bisa melakukan jahitan matras yang horizontal. Karena dengan jahitan matras horizontal,
tarikan pada tepi luka itu terbagi dua. Ya, seperti ini. Lalu baru kita simpul. Oke, selain melakukan matras horizontal, kita juga bisa melakukan jahitan dalam, terutama pada luka-luka yang dalam, sebelum kita melakukan jahitan kulit, jahitan luar, sehingga jarak di bagian profunda atau bagian dalam pada luka itu akan lebih dekat. Sekaligus ini akan menghilangkan dead space yang bisa terjadi karena apabila kita langsung menjahit luka di bagian luar. Selain melakukan jahitan dalam pada luka yang dalam, untuk mengurangi tension, kita juga bisa melakukan undermining pada luka. Ya, seperti ini. Dengan melakukan undermining, kita akan membebaskan kutis dari subkutis, sehingga bagian kutis ini bisa kita manipulasi atau kita mobilisasi lebih mudah karena dia tidak menempel lagi ke subkutis. Lalu baru kita lakukan penjahitan sehingga tension yang terjadi sebelumnya bisa berkurang. Oke, selanjutnya misalnya ini pada manekin yang kita punya ada luka yang membentuk suatu sudut. Untuk mengurangi banyaknya jahitan yang ada pada sudut, kita bisa melakukan modifikasi jahitan matras horizontal, yaitu dengan jahitan sudut. Jadi pertama kita masuk dari kulit, lalu keluar di subkutis, lalu pada sudut flap kulit yang berbentuk sudut ini kita masukkan dari subkutis, tapi keluar lagi juga di subkutis. Setelah itu kita kembali masukkan ke subkutis, lalu baru keluar di kulit, baru kita lakukan simpul. Pada jahitan sudut ini, pada jahitan sudut ini kita mengurangi banyaknya jahitan pada sudut yang dimana bisa mengganggu vaskularisasi dari flap kulit yang membentuk sudut ini, sehingga vaskularisasi yang ada pada flap kulit sudut ini lebih baik. Untuk tambahan, jadi kita bisa melakukan simpul tanpa menggunakan instrumen. Misalnya saat kita akan meligasi dari pembuluh darah pada luka. Ini salah satu simpul yang bisa kita lakukan adalah slip knot. Jadi yang pertama, letakkan kedua benang itu kita dalam posisi seperti mencubit. Seperti ini menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Di tangan kanan gunakan jari kelingking untuk menekan benang itu ke bawah. Setelah itu di tangan kiri, benang di tangan kiri kita letakkan di atas jari tengah dari tangan kanan. Setelah itu jari tengah tangan kanan mengambil benang yang ada di tangan kanan, dijepit dengan jari tengah dan jari manis. Setelah itu benang yang
dijepit tadi kita tarik. Lalu simpul ini kita dorong menggunakan jari telunjuk di tangan kanan sampai menuju ke ujung, seperti itu. Simpul ini kita lakukan 3 kali. Setelah itu kita tempelkan ke benang yang di tangan kiri, lalu gunakan jari telunjuk untuk mengambil benang yang di tangan kanan. Nah, setelah itu kita dorong kembali ke arah simpul. Nah, ini kita sudah melakukan penguncian. Ini yang disebut dengan slip knot. Seperti itu. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.